Oke teman-teman, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melipir ke Korea ya, udah lama nggak bahas tentang perkembangan atau update terbaru dari voli Korea. Tapi sebelumnya teman-teman minta tolong untuk kesembuhan Om Victor Layan. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Om Victor Layan ini adalah living legend atau legenda hidup voli Indonesia. Saat ini Om Victor Layan itu sedang dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Primaya di Karawang. Nah, kita doakan agar Om Victor Layan itu segera sembuh seperti sedia kala. Karena mau bagaimanapun kan kita tidak boleh melupakan jasa dari Om Victor Layan. Reminder atau pengingat aja bahwa Om Victor Layan ini pernah menjadi pelatih timnas voli Indonesia, khususnya timnas voli putri ya. Terus kemudian juga dirinya itu pernah melatih beberapa tim di Proliga. Salah satunya ini adalah Jakarta Electric PLN dan dirinya itu pernah membantu Electric menjadi juara Proliga di tahun 2009. Saat itu Jakarta Electric PLN itu melawan Surabaya Bank Jatim dan menang. Nah, saat itu juga terjadi kontroversial ketika serangan dari Jakarta Electric PLN itu dianggap pemainnya kena net dan wasit itu memutuskan poin tetap untuk Jakarta Electric PLN. Nah, saat itu Surabaya Bank Jatim itu protes, tapi ternyata keputusan tidak berubah dan pada akhirnya Surabaya Bank Jatim itu mundur dari Proliga. Ini juga pengingat buat teman-teman semua yang bertanya-tanya kenapa Surabaya Bank Jatim itu tidak ikut Proliga. Dulu Surabaya Bank Jatim itu pernah ikut Proliga sebelum dikalahkan oleh Jakarta Electric PLN. Surabaya Bank Jatim itu pernah juara, tapi ya itu tadi di final Proliga 2009 Surabaya Bank Jatim itu merasa dirugikan oleh keputusan wasit sehingga pada akhirnya ya Surabaya Bank Jatim itu memutuskan untuk mundur dan fokus di pembinaan serta hanya bermain di voli. Jadi gitu ya teman-teman semua, sekali lagi kita doakan agar Om Victor Layan itu segera sembuh seperti sedia kala dan beraktivitas seperti semula. Nah, kita bahas tentang Kovo Cup 2026 karena ini jadwal untuk Kovo Cup 2026 itu sudah dikeluarkan atau sudah dirilis. Jadi teman-teman pasti sudah tahu bahwa Kovo Cup itu akan diselenggarakan di bulan Oktober nanti. Nah, ini adalah jadwalnya ya teman-teman semua. Jadi Kovo Cup itu akan digelar mulai tanggal 11 Oktober dan akan diakhiri atau finalnya itu akan diselenggarakan di 18 Oktober 2026 mendatang. Pembagian grupnya itu kan terdiri dari 2 grup ya, dan teman-teman pasti sudah tahu bahwa Hyundai Listed yang akan diperkuat oleh Megawati Anisti Pertiwi dan juga Jordan Wilson itu ada di pool B. Sementara pool A-nya ya kita ketahui ada beberapa tim seperti Pink Sepedor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jadwal lengkap untuk Kovo Cup 2026 ya teman-teman semua. Jadi untuk di tanggal 11 Oktober ini ada Sub melawan IBK Altos. Kemudian di tanggal 12 Oktober ini ada GS Caltech melawan Hipass. Kemudian di tanggal 11 Oktober juga ini ada Red Spark melawan Pink Spider. Nah, di tanggal 13 ini di pool sebelah ini ada Red Spark melawan Sub. Kemudian ada Pink Spider melawan IBK Altos. Nah, untuk pool sebelah yang diisi oleh Hyundai Listed ini di tanggal 14 Oktober ini ada Hipass melawan Hyundai Listed. Kemudian di tanggal 15 Oktober ini ada Sub melawan Pink Spider. Dan juga ada IBK Altos melawan Red Spark. Di tanggal 16 Oktober ini ada Hyundai Listed melawan GS Caltech. Nah, nanti setelah itu pertandingan itu akan menggunakan sistem round robin. Jadi juara pool A itu akan menghadapi runner up pool B, sementara runner up pool A itu akan menghadapi juara pool pool B dan nanti finalnya itu akan diselenggarakan di tanggal 18 Oktober. Jadi perebutan tempat ketiga dan keempat serta perebutan gelar juara posisi 1 dan posisi kedua itu akan diselenggarakan di tanggal 18 Oktober juga. Nah, ini akan menjadi hari yang sangat dinantikan oleh kita semua, khususnya oleh para fans voli Indonesia, terutama lagi oleh para penggemar Megawati Anisti Pertiwi, karena ya penantian untuk melihat debut Mega itu akan berakhir. Sebelumnya itu kan
Hyundai State itu sudah menjalani beberapa pertandingannya, misalnya ketika tampil di Danyang Futures, tapi kan saat itu Mega itu tidak bermain karena Danyang Futures itu kan ya sesuai namanya Futures atau masa depan, itu kan memang kompetisi atau turnamen itu diselenggarakan hanya untuk pemain-pemain yang memang bukan pemain bintang. Besok kan juga pasti Jordan Wilson itu akan dimainkan oleh Coach Kang untuk tampil di Govo Cup 2026. Ini juga sudah ada sedikit bocoran bahwa ternyata konon katanya Jordan Wilson itu sudah mulai diuji coba untuk bermain di posisi OP. Nah, ini tentu menjadi sebuah adjustment atau penyesuaian yang dilakukan oleh pelatih Hyundai State untuk bagaimana caranya agar Hyundai nanti itu bisa memiliki senjata andalan dari segi attack, tidak hanya mengandalkan Mega, tapi juga pemain lain itu dituntut untuk bisa menyumbangkan poin. Yang perlu digarisbawahi juga itu gini teman-teman semua, konon katanya ini pemain-pemain yang bermain di timnas, misalnya pemain yang bermain di Asian Games itu tidak akan bermain di Govo Cup karena regulasi dari FIVB itu kan memberikan istirahat kepada para pemain yang sudah tampil di timnas sebelum mereka tampil di klub. Ini masih konon katanya ya teman-teman semua, jadi kita nanti akan melihat apakah para pemain, misalnya pemain-pemain timnas Korea yang bermain di Asian Games itu akan bermain di Govo Cup atau tidak. Tapi per hari ini gosip-gosipnya katanya pemain-pemain itu yang bermain di timnas itu ya pada akhirnya harus rest atau harus istirahat dahulu. Kemudian juga misalnya pemain kayak Fajar Bukilik itu konon katanya juga tidak bisa untuk bermain. Tapi ya sekali lagi kita tinggal nunggu nanti perkembangannya akan seperti apa. Yang pasti ini akan menjadi hari yang memang bisa dikatakan sebuah pemanasan bagi semua tim, karena Govo Cup itu kan ya memang turnamen pemanasan menjelang nanti tampil semua klub itu bermain di CV League 2026-2027 nanti. Selain Hyundai State, kalau saya pribadi ya pengen banget nonton bagaimana Sub ini bermain. Ini tim yang kalau menurut saya ini sangat layak untuk dinantikan setelah rebranding. Jadi setelah namanya dari EF Vipers berganti menjadi Sub setelah proses akuisisi itu kan pemain-pemain baru sudah didatangkan, beberapa pemain dari EBK Altos itu bergabung dengan Sub, kemudian pemain asing dan juga pemain Aqua atau Asian kuotanya itu sudah ada. Plus pelatihnya ini juga pelatih nggak kaleng-kaleng, pelatih bermental juara, living legend, legenda hidup di Korea. Nah, ini akan sangat menarik untuk nonton bagaimana Sub nanti bisa gacor atau enggak. Untuk tim-tim yang tradisional, tim-tim kuat seperti Wing Spider, kemudian GS Caltech, Hyundai State, ya udah pasti. Mereka itu kan pasti sangat ditunggu penampilannya, sangat dinantikan apakah mereka, para pemainnya itu bisa tune in, bisa chemistry-nya dapat atau enggak. Kemudian juga bagaimana kemarin ketika menjalani latihan, apakah bisa untuk works atau enggak, yaitu nanti akan dilihat di Govo Cup sendiri. Apakah Govo Cup ini bergengsi? Ya kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama gini, apapun kalau turnamen pemanasan itu kan ya pasti akan kalah gengsinya, akan kalah gemanya jika dibandingkan dengan turnamen yang sesungguhnya ya. Tapi ya itu tadi bahwa turnamen pemanasan itu kan bisa menjadi modal yang sangat penting, terutama dari segi mental buat semua tim untuk menghadapi turnamen yang sesungguhnya. Ya kita tinggal melihat dari mana sisinya, kan semua hal itu pasti ada sisi A, sisi B, sisi plus dan juga sisi minus. Gitu ya teman-teman semua, ini FYI aja, ini nggak ada obrolan yang berat, kita kan sekali-kali ngobrol yang santai-santai aja. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli putri dan putra Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.